Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah. Baik. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Baik. Jika tidak ada, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita mulai dengan sama-sama berdoa. Silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Baik anak-anak semuanya, mari kita berdoa bersama-sama. Amin. Baik semuanya, apakah masih ada yang mengingat materi kita minggu lalu? Ya, benar. Jadi materi kita minggu lalu adalah tentang keanekaragaman hayati. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dapat mengenali berbagai tingkatan keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar dan dapat membandingkan dari ciri-ciri keanekaragaman hayati tersebut, baik dari tingkat gen, spesies, maupun ekosistem. Kita akan berbicara lagi tentang keanekaragaman hayati yang dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen. Yang kedua, tingkat keanekaragaman hayati tingkat spesies atau jenis. Dan yang terakhir adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, yang pertama yaitu tingkat keanekaragaman hayati tingkat gen. Baik, jadi keanekaragaman ini disebabkan adanya variasi yang berbeda atau struktur gen yang berbeda dalam suatu makhluk hidup. Nah, gen itu sendiri merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang dapat kita jumpai di dalam kromosom. Nah, jadi setiap susunan gen per individu itu berbeda-beda, di mana juga akan mempengaruhi penampakan luarnya, baik secara anatomi maupun fisiologi pada setiap organisme. Bila susunannya berbeda, hasil penampakannya pun juga akan berbeda pada setiap organisme itu. Ini yang menyebabkan adanya perbedaan antara setiap organisme. Nah, keanekaragaman gen ini sangat mudah dikenali, yaitu dengan ciri-cirinya. Yang pertama, misalnya nama ilmiah yang sama. Dan yang kedua yaitu perbedaan morfologinya ini tidak terlalu mencolok antara satu individu dan individu lainnya. Baik, contoh dari keanekaragaman hayati tingkat gen ini seperti pada materi minggu lalu, yaitu contohnya pada varietas bunga mawar. Nah, selain varietas bunga mawar, terdapat juga keanekaragaman tingkat gen pada mangga, misalnya ada mangga madu, mangga mana lagi, mangga rumanis, dan mangga yang lainnya. Nah, kemudian pada hewan itu misalnya terdapat pada spesies kucing dengan kucing yang memiliki ras Angora, Persia, Sphinx, dan lain-lain. Baik, untuk keanekaragaman tingkat spesies seperti yang telah dipaparkan kemarin merupakan perbedaan-perbedaan pada berbagai spesies makhluk hidup di suatu tempat. Contohnya kemarin keanekaragaman hayati antara kucing, macan, harimau, dan singa. Nah, dan yang ketiga itu merupakan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, di mana keanekaragaman hayati tingkat ekosistem ini merupakan keanekaragaman hayati yang ditimbulkan akibat adanya perbedaan komponen biotik dan abiotik pada suatu tempat. Kemarin bisa kalian lihat contohnya yaitu seperti pada ekosistem sawah, sungai, laut, dan gurun. Baik, untuk menambah pemahaman kalian tentang ciri-ciri dari keanekaragaman hayati atau tingkatan keanekaragaman hayati ini, kalian akan berdiskusi bersama kelompok. Nah, sebelum berdiskusi, Ibu akan membagi kelompok kalian terlebih dahulu. Di sini, Ibu telah membagi kelompok kalian menjadi 4 kelompok, yang dimana kelompok pertama itu diisi oleh Rasya, Nisa, Fadia, dan Furkon. Kelompok kedua itu diisi oleh Ian, Fatin, Aristi, dan Aldi. Kelompok ketiga diisi oleh Aulia, Tirta, Asti, dan Diska. Dan kelompok terakhir, kelompok 4 itu diisi oleh Marcelo, Puput, Humaira, dan Zahra.
Nah, itu dia tadi daftar nama kelompoknya. Silakan sekarang semuanya menuju kelompok masing-masing. Silakan duduk bersama kelompok masing-masing. Ya, apakah semuanya sudah mendapatkan kelompok? Baik. Baik anak-anak, untuk mengarahkan kegiatan pengamatan bersama kelompok kita hari ini, di sini Ibu punya LKPD. Silakan untuk masing-masing perwakilan kelompok diambil ke depan LKPD-nya. Nah, baik, seperti yang bisa kalian lihat pada LKPD, di situ terdapat gambar 1 sampai gambar 6. Tolong dicermati karena gambar-gambar itu merupakan contoh dari keanekaragaman hayati berupa tumbuhan maupun hewan di alam sekitar. Nah, karena kita telah mempelajari tentang tingkatan keanekaragaman hayati yang dibagi menjadi 3 tadi, coba sekarang diskusikan bersama kelompok kalian mana gambar yang merupakan keanekaragaman hayati tingkat gen, keanekaragaman hayati tingkat spesies, maupun keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, cara pengisian LKPD-nya itu pada bagian bawah LKPD kalian di sana dapat mencantumkan misalnya pada gambar 1 itu merupakan keanekaragaman hayati tingkat apa, gambar 2 itu keanekaragaman hayati tingkat apa, dan seterusnya. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang pengisian LKPD-nya? Tidak ada? Baik, berarti semuanya sudah paham ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, silakan mohon diisi LKPD-nya dan Ibu berikan waktu 30 menit untuk kalian mengerjakan bersama kelompok kalian. Semuanya harus bersama-sama berdiskusi ya, jangan ada yang bermain-main. Waktu pengerjaan LKPD-nya sudah habis. Apakah semuanya sudah selesai mengerjakan? Coba kelompok 1, apakah semua anggotanya terlibat? Baik, kelompok 2? Baik. Kelompok 3? Kelompok 4? Baik. Jadi semuanya sudah terlibat ya di dalam diskusinya. Kalau begitu sekarang bagaimana kalau kita melihat presentasi dari masing-masing kelompok. Nah, presentasi pertama itu dimulai dari kelompok 1. Silakan. Baik, setelah presentasi dari kelompok 1 tadi, silakan kelompok 2 dilanjutkan presentasinya. Ya, bagus sekali. Nah, sekarang kita akan mendengarkan kelompok 3. Silakan kelompok 3. Kemudian yang terakhir yaitu presentasi dari kelompok 4. Ya, sangat bagus ya. Nah, dari presentasi keempat kelompok tadi, Ibu rasa semuanya sudah bisa karena semua jawabannya benar ya. Jadi, Ibu anggap kalian memahami apa itu tingkatan keanekaragaman hayati, mulai dari tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Nah, untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian tentang tingkatan keanekaragaman hayati, di sini Ibu memiliki soal evaluasi akhir. Soalnya tidak banyak, hanya 1 nomor, dan kalian kerjakan hanya dalam waktu 5 menit. Nah, silakan Ibu minta ketua kelas minta tolong untuk dibagikan kepada teman-temannya. Semuanya sudah dapat soal? Nah, kalau sudah semuanya mohon dikerjakan ya, mulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis. Ibu minta mohon sekretaris untuk dikumpulkan semuanya. Ya, terima kasih. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk semuanya mau bersama-sama berpartisipasi dengan kelompoknya untuk mengerjakan LKPD dengan sungguh-sungguh. Ibu rasa semuanya sudah mengerti tentang tingkatan keanekaragaman hayati. Selamat bertemu minggu depan. Sekian pembelajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.